Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers, dini hari nanti akan tersaji leg kedua antara dua tim sekota, Inter Milan versus AC Milan, atau lebih kita kenal dengan Derby della Madonnina, yang tersaji di semifinal Liga Champions musim ini. Dan tentu teman-teman tahu di leg pertama Inter menang dengan skor 2-0. Dan ini laga yang bisa dibilang cukup berat untuk Milan, mengejar ketertinggalan mereka 2 angka. Bukan tidak mungkin mereka bisa membalikan keadaan, minimal mereka bisa menyamakan kedudukan ya, 2-2 ya, untuk memaksakan laga berlanjut ke extra time ya. Tentu Stefano Pioli harus jeli ya, merubah taktik dan strateginya untuk menghadapi Inter yang kemungkinan besar bakal bermain dengan line up yang sama seperti leg pertama. Bastoni di lini pertahanan bersama Acerbi dan juga Darmian, kemudian Di Marco di sisi wingback kiri, dan juga Dumfries berada di wingback kanan, dan 3 gelandang mereka yakni Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, dan juga Barella. Kemudian 2 pemain yang di depan kemungkinan besar akan tetap diisi oleh Edin Dzeko dan juga Lautaro Martinez. Sementara Milan kemungkinan besar bakal menurunkan Rafael Leao yang di leg pertama mengalami cedera ya, dimana mereka tidak bisa berbuat banyak. Namun hadirnya Rafael Leao di pertandingan ini hari nanti mungkin bisa menjadi angin segar ya untuk permainan Milan ya, karena kita tahu sendiri Rafael Leao ini punya nilai plus ketika bola berada di kakinya. Dia mampu melewati lawan dan bisa mengirimkan umpan-umpan ke dalam kotak penalti yang bisa saja diselesaikan oleh Oliver Giroud. Dan kita tahu sendiri Oliver Giroud ini kadang mencetak gol yang aneh-aneh ya, gol yang sedikit akrobatik, atau bahkan gol-gol yang tidak bisa diduga-duga ya bakal terjadi gol, dan itu adalah kelebihan Oliver Giroud. Dan di sisi Inter kemungkinan besar mereka akan bermain lebih hati-hati, lebih menunggu untuk merancang counter attack yang bisa bisa memperoleh gol dari peluang-peluang dari counter attack. Sementara Milan saya prediksi bakal bermain agak lebih dari awal babak. Kemungkinan besar Milan akan mencoba mengambil alih permainan ya, dimana mereka pasti akan mencari celah dan mencoba untuk mencetak gol lebih dulu ya. Tetapi apabila Inter bermain seperti di babak pertama, leg pertama di San Siro, maka tentu saja kans Inter untuk lolos ke final tentu terbuka lebar ya dibanding AC Milan. Tetapi semuanya bisa terjadi di Liga Champions, dan kita tunggu saja apa yang bisa dilakukan oleh Stefano Pioli dan juga Simone Inzaghi untuk laga dini hari nanti. Dan tentu harapan para fans ya, fans Milan berharap Milan yang bakal lolos, karena inilah satu-satunya harapan mereka untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan dengan lolos ke final dan menjadi Liga Champions. Karena untuk berharap di Liga Italia tentu berat ya, berharap Lazio kalah 2 kali ya, sementara mereka harus memenangkan pertandingan di 3 sisa laga di Liga Italia. Oke, kita lanjut ke pertandingan satunya antara Manchester City dan juga Real Madrid. Bisa dibilang pertandingan ini final kepagian ya, terlalu cepat ya mereka bertemu. Dan laga di leg pertama berakhir imbang 1-1, dan banyak yang bilang bahwa Madrid ini kesulitan untuk bisa lolos atau menang ketika mereka di leg pertama itu bermain imbang. Mending mereka kalah
jangan imbang ya, karena banyak sekali yang mengatakan bahwa Madrid akan sulit lolos ketika bermain di leg pertama mereka meraih hasil imbang. Jadi Ancelotti harus benar-benar mempersiapkan skuadnya ya. Mudah-mudahan Ancelotti bisa memainkan Valverde ya di posisi winger kanan atau sayap kanan, dan Tchouaméni berada di lini tengah ya, karena jika dia memasang Rodrigo di posisi sebagai starter ya, ini Rodrigo kadang jika dikasih jadi starter di laga-laga krusial, laga-laga penting ini kadang tidak terlihat ya, karena di leg pertama juga seperti itu. Rodrigo sama sekali tidak perform, dan malah Tchouaméni yang baru masuk mampu memberi tekanan kepada Ederson Moraes dengan syutingnya yang sangat keras dari luar kotak penalti. Dan kita akan melihat Camavinga, Rudiger, dan juga Alaba apakah mampu mematikan Erling Haaland. Dan Pep Guardiola juga harus bisa merubah skuadnya ya, karena di leg pertama terlihat Pep Guardiola terlalu bermain aman dengan memainkan Bernardo Silva dan hanya memasang Grealish di posisi winger, dan terlihat sekali bahwa Pep Guardiola ini takut ya untuk lebih tampil lebih menyerang, dan saya rasa di Etihad mereka tidak punya pilihan lain selain menyerang. Saya berharap Riyad Mahrez dimainkan karena di laga English Premier League akhir pekan ini dia mampu mencatatkan 1 assist untuk gol dari Ilkay Gundogan, dan saya melihat tidak ada pemain dari City selain Mahrez yang bisa menusuk ke dalam dan memberi umpan, bahkan melakukan shooting dari sisi kanan lapangan ya, selain Grealish. Tetapi Grealish di leg pertama juga enggak perform ya, tidak kelihatan, dan bahkan sepertinya tidak bisa melewati para pemain Madrid. Tentu Pep harus memaksimalkan Riyad Mahrez di pertandingan Kamis dini hari nanti. Jadi Erling Haaland mungkin harus lebih banyak membuka ruang, karena ketika dia dijaga ketat setidaknya dia harus lebih pintar untuk menarik pemain agar Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan ini bisa masuk dan memanfaatkan space yang terbuka karena Haaland dijaga ketat ya oleh mungkin Rudiger atau Milito yang akan bermain. Jadi laga ini tentu laga yang sangat dinantikan oleh semua pecinta sepak bola. Di leg pertama saja itu bisa dibilang setiap sentuhan, setiap pergerakan pemain baik City maupun Madrid itu semua punya makna ya. Mereka menyerang memang betul pemain di atas rata-rata ya, semua baik umpan maupun pergerakan itu semua punya maksud tertentu dalam setiap. Jadi kalau dibilang Ancelotti miskin taktik, saya rasa itu tidak benar ya, karena kita melihat sejelek apapun Madrid bermain, tapi mereka mampu bisa meraih hasil yang luar biasa. Tentu pelatih sekali Ancelotti ini punya treatment sendiri untuk menaikkan mentalitas para pemainnya ya, baik itu Vini kemudian Benzema. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh City. Namun satu harus sangat diwaspadai oleh Ancelotti, jangan sampai City mampu mencetak gol lebih dulu ya. Ini bisa bahaya jika City unggul lebih dulu, karena tentu Madrid akan lebih keluar menyerang ya ketika tertinggal, apalagi sudah di menit-menit 60-an ketika mereka masih tertinggal, pasti mereka akan keluar menyerang, dan tentu saja ini akan menjadi bahaya karena City akan sangat
lebih mudah mencetak gol apabila pemainnya diberi ruang gerak ya. Apabila mereka mendapatkan peluang, itu bisa menjadi masalah besar bagi lini pertahanan Madrid, meskipun mereka punya kiper sekelas Thibaut Courtois ya. Namun kita tahu sendiri lini serang Manchester City ini sangat-sangat menakutkan, apalagi Erling Haaland mendapat space ya, akan sulit bagi Madrid untuk membendung seorang Erling Braut Haaland. Oke, sekian dulu preview dari saya, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan semoga timnas Indonesia yang sebentar lagi akan melakukan final versus Thailand yang memperebutkan emas di SEA Games Kamboja, semoga timnas kita bisa meraih emas. Dan meskipun secara histori timnas kita itu selalu kesulitan ketika berhadapan dengan Thailand, semoga di final kali ini timnas Indonesia mampu mengalahkan tim Thailand ya. Berapapun skornya, meskipun menang adu penalti, asal menang dan meraih emas, tentu itu harapan kita. Namun kita harus realistis bahwa timnas Thailand adalah lawan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham.